Tapi saya bangga kalau ada rakyat Jawa Barat diangkat dari heli di tengah lapang, kemudian dibawa ke rumah sakit ternama karena pembelaan pemimpin pada rakyatnya. Satu nyawa rakyat adalah kehormatan bagi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Sabik 19 Channel. Baru saja kita saksikan cuplikan video ceramah Kang Deddy atau pidato Kang Deddy yang menggambarkan betapa pekanya beliau terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakatnya. Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sebagai warga Jawa Barat. Kita ingin sekali memiliki pemimpin seperti beliau. Mari kita sama-sama simak pidato beliau ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment di komentar ya. Pemimpin tidak boleh berpangku tangan hanya untuk diri dan keluarganya. Pemimpin tidak boleh bersenang-senang hanya untuk dirinya. Dia harus hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia harus hidup dan menghidupi masyarakatnya. Dia harus berbahagia di tengah-tengah rakyatnya. Kebahagiaan rakyatnya adalah kebahagiaan dirinya. Hiburan dirinya adalah hiburan rakyat. Itulah pemimpin. Mari kita bersama-sama sejak hari ini, kalau ingin mendukung saya, maka dukunglah dengan sikap dan pola perilaku yang baik. Kalau ingin mendukung saya, maka nggak usah capek-capek pergi naik truk ke sana dan ke sini. Saya juga memikirkan dari mana ongkosnya. Jangan mendukung saya meninggalkan pekerjaan di rumahnya, lupa pada pekerjaan yang sesungguhnya. Jangan mendukung saya melupakan kewajiban pada suaminya. Jangan mendukung saya melupakan kewajiban pada anak-anaknya. Karena sesungguhnya Anda tidak mendukung saya, tapi Anda sedang menghancurkan kehidupan keluarga saudara-saudara masing-masing. Makanya selalu saya menjawab, Kang Deddy, saya ingin menjadi relawan Kang Deddy. Bagaimana caranya? Saya menjawabnya sederhana. Cukup Bapak bina keluarganya, menangkan tetangganya, menang di TPS-nya. Sudah. Kenapa? Bapak pergi ke sana, pergi ke sini, lupa di TPS-nya, nanti kalah malu, Pak. Bina di lingkungannya. Pendukung Deddy Mulyadi berhasil di TPS-nya. Kenapa? Karena pendukung Deddy Mulyadi disukai di lingkungan masyarakat. Karena kalau jadi pendukung Deddy Mulyadi tidak disukai di lingkungannya, Anda tidak menambah suara saya, malah mengurangi suara saya. Tong milih Kang Deddy, tinggali pendukung lagi, ngaju ke warung temannya. Sudah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada seluruh sahabat, relawan. Saya tidak bisa menyebut satu-satu yang dari dulu memiliki cita-cita saya ingin menjadi gubernur Jawa Barat. Setia dan konsisten. Dan saya mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya, keringat dan air matanya, bahkan hartanya. Semoga Allah menggantinya. Ini penting. Kenapa? Karena saya ingin kita tidak menjadi bangsa yang rendah, kita tidak menjadi suku yang rendah, tapi kita menjadi bangsa yang beradab. Saya tidak mau lagi ke depan jalan raya itu bolong, tanpa lampu yang terang, tanpa orang yang memelihara rumput dalam setiap waktu. Saya tidak ingin lagi melihat spanduk yang berantakan bertebaran di mana-mana. Saya tidak ingin lagi ada warung-warung kumuh di pinggir jalan. Saya tidak ingin lagi ada orang yang mengotori sungai. Saya tidak ingin lagi ada rakyat yang baru kemarau 2 bulan sudah ngantri air bersih. Dan air bersihnya dikirim oleh calon kepala daerah, dan setelah jadi kepala daerah tidak membangun sumber air bersih, tapi menunggu kekeringan lagi, nanti ngirim tangki lagi agar dipilih. Saya tidak suka pemimpin itu. Saya tidak ingin lagi ada orang yang melahirkan di rumah sakit kemudian ditahan bayinya. Saya tidak ingin lagi ada rakyat Jawa Barat yang tidak terlayani di rumah sakit. Saya ingin suatu saat ada pesawat terbang yang mengangkut rakyat Jawa Barat dari ujung Genteng, dari ujung Cirebon, dari ujung Pangandaran, dari ujung Kuningan, diangkut ke Jakarta karena seluruh fasilitasnya di Jawa Barat tidak memadai, bahkan dikirim ke Singapura dengan pesawat demi pembelaan seorang pemimpin pada nyawa rakyatnya. Saya tidak bangga kalau ada pejabat yang diselamatkan nyawanya diangkat pakai heli dibawa ke Singapura. Saya tidak bangga.
Tapi saya bangga kalau ada rakyat Jawa Barat diangkat dari heli di tengah lapang, kemudian dibawa ke rumah sakit ternama karena pembelaan pemimpin pada rakyatnya. Satu nyawa rakyat adalah kehormatan bagi pemimpin. Itu cita-cita saya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena sudah saatnya yang disebut dengan Purwakarta Istimewa adalah pemimpin yang mengistimewakan rakyatnya dan rakyat yang mengistimewakan pemimpinnya. Tidak ada kalimat yang lebih tinggi dari kalimat istimewa. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan istimewa. Tidak ada kejuaraan yang lebih tinggi dari derajat istimewa. Bukan hanya daerah istimewa Yogyakarta, orang Jawa Barat itu berhak menjadi daerah yang istimewa. Istimewa bukan karena aspek-aspek di luar negara dan pemerintahannya. Istimewa karena pemimpinnya menyajikan fasilitas yang terbaik, yang istimewa untuk seluruh rakyatnya, dan rakyat sangat menghormati fasilitas pemimpinnya. Ini mimpi saya. Nanti ke depan, tadi saya sudah sampaikan, industri boleh berkembang, tapi perumahannya tidak boleh masuk kampung. Karena mengerus perilaku orang kampung, mengerus perilaku budayanya, mengerus tradisinya. Ada kawasan industri, maka perumahannya harus di dalam kawasan, agar industri tidak membuat kemacetan, agar industri tidak membuat kesemrawutan, agar berjalan ke industri tidak perlu pakai ongkos. Industri dalam sebuah koloni industri, sawah dalam koloni sawah, kampung dalam koloni kampung. Jangan campur baurkan kampung dengan industri. Konsepnya bagaimana? Nanti ada tower industri. Kalau apartemen bukan hanya di Jakarta, cocoknya di kawasan industri, tapi apartemen tidak cocok di kampung-kampung. Kalau Anda masuk Lembur Pakuan, kalau Anda masuk ke kampung ini selama 3 tahun, mungkin waktu itu saya tidak bermimpi mencalonkan lagi jadi gubernur. Waktu itu saya memilih hanya ingin menjadi anggota DPR, menjadi orang biasa, mengasuh anak saya nih yang Sukma Ayu yang terkecil. Cita-cita saya hanya itu. Tetapi ternyata Allah memberikan jalan lain bagi hidup saya, bahwa saya membangun prototipe kampung ini sebagai kampung di mana saya tempat tinggal dan saya ingin nyaman di sini. Ternyata mungkin suatu saat kampung ini akan terhampar bukan hanya di Lembur Pakuan, tetapi akan terhampar di seluruh Jawa Barat. Betapa indahnya Jawa Barat kalau kampung-kampungnya bersih, tertata, yang ramah-ramah, lampunya terang di mana-mana, pemerintahannya hadir dalam setiap waktu, anggarannya betul-betul untuk kepentingan rakyat, ambulannya lewat, di ambulannya sudah ada oksigen, sudah ada perawat, masuk rumah sakit sudah ada aplikasi, dokter menyambut dengan senyuman, kemudian tidak lagi berpikir biaya karena negara sudah hadir dengan berbagai fasilitas. Itu sekali merdeka tetap, sekali merdeka tetap, sekali merdeka tetap, Jawa Barat.